Perkenalkan, nama saya Dewa Yuratih Wirantirendan, peserta pelatihan dasar calon aparatur sipil negara tahun 2021, gelombang kedua, angkatan 45, kelompok 2, nomor absen 15. Kali ini saya akan membawakan learning journal tentang anti korupsi. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, yaitu gratifikasi. Menurut Zaid Hussein Alatas, korupsi dapat diklarifikasikan menjadi 7 jenis. Yang pertama, korupsi transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak bersama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut, contohnya suap dari calo TKI liar dan menyuap lembaga pengawas seperti Bawasda. Yang kedua, korupsi ekstraaktif. Korupsi yang menyertamertakan bentuk-bentuk koersi tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Misalnya, meminta uang komisi atau pelicin pada saat pengurusan KTP dan surat raskin dan lain-lain. Ketiga, korupsi investif. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang, misalkan menggunakan dana kas desa atau proyek untuk menservis pejabat yang meninjau dan lain sebagainya. Yang keempat adalah korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik, dengan kata lain perlakuan mengutamakan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Contohnya menentukan kerabat dekat harus mendapatkan bantuan walaupun sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan dan lain-lain. Yang kelima, korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Contohnya, markup harga barang dan jasa, kualitas pekerjaan di bawah standar BESTEK, diskon yang tidak dilaporkan, penggunaan biaya yang melebihi ketentuan, pungutan tambahan, misalkan pada proyek Raskin. Yang keenam, korupsi suportif. Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi. Misalkan, Kades mengetahui adanya korupsi tetapi tidak melaporkannya. Yang ketujuh adalah korupsi defensif. Suatu tindakan korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Contohnya, memperlancar pengambil alihan tanah milik rakyat karena takut dengan atasan atau lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi lebih dari kerugian jika dia tertangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Dan yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Dan yang kesembilan, adil. Kemudian, kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik,
Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Sebagai aparatur sipil negara yang baik, sudah sepatutnya kita mengaktualisasikan perilaku anti korupsi di lingkungan kerja. Aktualisasi perilaku anti korupsi di lingkungan kerja meliputi: yang pertama, datang tepat pada waktunya yang telah ditentukan, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang sebenarnya, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, tidak memberi ataupun menerima hadiah dalam bentuk apapun dari rekan kerja dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan aturan, tidak melakukan plagiarisme, bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar anti korupsi, taat membayar pajak, dan tidak memanipulasi laporan terkait dengan keuangan. Demikian learning journal tentang anti korupsi dari saya. Semoga dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.